Salam, kita bertemu lagi dalam santapan firman Tuhan. Hari ini hari Minggu Palma 10 hari bulan April 2022 dengan merenungkan Injil yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 14 dan 23 ayat 56. Kita dengarkan bersama. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh keganapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pada Minggu Palma ini umat mengalu-alukan Yesus sebagai Raja ketika masuk ke Yerusalem. Mereka melambai-lambaikan daun palma sambil mulut mereka menyerukan Hosana Raja Daud. Pakaian mereka tanggalkan dan hamparkan di jalan. Langkah mereka seiring mengiring Yesus Sang Raja. Tetapi ianya hanya sebentar, karena dalam ayat 43 mengatakan, Yudas dari ke-12 murid Yesus menyerahkan Yesus untuk ditangkap atas arahan imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Sedangkan Yesus tidak pernah berbuat sesuatu yang salah, namun tetap juga mereka berusaha mengubah fakta menjadi suatu masalah agar kelihatan bersalah. Maka kita sebagai manusia yang banyak kelemahan dan ternyata berdosa, pasti dalam penjarahan hidup ini tidak akan pernah terlepas dari yang dinamakan penderitaan. Jadi apakah kita memiliki kemampuan seperti Yesus untuk menerima penghinaan tanpa kehilangan kepercayaan diri dan ketenangan? Kita sebenarnya boleh belajar bijaksana dari pengalaman penghinaan dan penderitaan. Jika kita mengambil sikap seorang murid
yang senantiasa siap sedia mengikuti Sang Guru. Yesus telah memberi contoh bagi kita untuk setia memikul salib kehidupan kita. Percaya kesetiaan memikul salib itu akan diganjar dengan kemenangan kebangkitan pada hari Paskah. Pertanyaan, maukah kita memikul salib kehidupan kita? Atau lari dan bahkan meletakkannya di bahu orang lain? Atau menjadi murid yang ambil bahagian dalam karya keselamatan dan memikul salib dengan sukacita? Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.